Sobat Hobi, gimana kabar kalian? Gue selalu berharap dan selalu berdoa semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Nah, kali ini kita sudah sama lagi nih, Mbak yang di sebelah ini. Kalian kalau misalnya udah nonton channel-channel atau konten-konten kita sebelumnya, pasti kalian kenal deh sama Mbak yang sebelah ini. Nah, kali ini benar kata kalian, kita akan membahas terkait konten-konten terkait beasiswa. Nah, beasiswa apa atau apa yang akan kita bahas? Yuk kita ikutin keseharian kita hari ini. Nah, Mbak, kenalin lagi dong, Mbak. Siapa tahu belum ada yang kenal nih. Oke, hai, nama saya Elvina Nuranita. Kalau di konten sebelumnya kita ngomongin tentang masalah beasiswa. Jadi untuk saat ini kita mau ngomongin tentang beasiswa Chevening ya. Jadi saya sekarang lagi dalam posisi alumni penerima beasiswa Chevening. Nah, oke. Nah, kali ini Mbak Elvina Nuranita akan berbagi tips nih, strategi bagaimana kita bisa lolos dari atau bisa mendapatkan beasiswa Chevening. Nah, kalau misalnya sebelum kita ngomong lebih dalam nih ya Mbak ya, boleh nggak kita review dulu, nge-refresh nih teman-teman Sobat Hobi yang kebetulan mau lagi berburu beasiswa nih. Apa sih beasiswa Chevening ini dan runutannya untuk seleksinya itu Mbak? Oke. Jadi beasiswa Chevening ini adalah beasiswa dari pemerintah Inggris dan pemerintah Inggris ini dari Foreign and Commonwealth Office ya, dari United Kingdom. Dan beasiswa Chevening ini kalau misalnya teman-teman kemarin udah ngelihat konten yang sebelumnya, kemarin sudah saya paparkan juga ada beberapa step yang akan dilewati ketika kalian apply. Jadi pertama itu apply itu deadline-nya di bulan November. Biasanya application dibuka dari bulan Agustus sampai bulan November, jadi cukup banyak waktu buat kalian untuk apply. Lalu kemudian setelah application itu disubmit, nanti akan ada administration selection yang terpusat di London. Jadi karena beasiswa ini diberikan untuk hampir seluruh negara di dunia, jadi semua application terpusat di London untuk selection awalnya. Lalu kemudian setelah ada selection administration, kalau misalnya kita udah lulus di seleksi administrasi itu, nanti kita akan esai kita akan dibaca oleh minimum 2 experts. Jadi mereka akan assess apakah kita qualified nih untuk menjadi penerima beasiswa Chevening. Nah, apabila kita lulus, nanti kita akan masuk ke dalam daftar panjangnya mereka. Dari long list mereka itu nanti kemudian akan dikirim ke British Embassy masing-masing negara. Nah, ini nanti kalau di Indonesia kita akan dikirim ke British Embassy Indonesia, lalu kemudian mereka akan ada seleksi lagi dan akan masuk shortlist. Apabila kita berhasil untuk masuk di shortlist, nanti kita akan masuk ke dalam tahap wawancara gitu. Jadi nanti British Embassy di Jakarta akan menghubungi kita untuk seleksi wawancara. Nah, oke, kalian udah pada tahu kan Sobat Hobi gimana step-stepnya dan apa itu beasiswa Chevening. Nah, kali ini kita akan ngulik-ngulik secara spesifik bagaimana sih kita bisa lolos dari tes wawancara ya Mbak ya. Nah, oke. Kalau itu mungkin boleh pertanyaan saya awalnya itu, siapa sih yang akan mewawancara ini Mbak? Kayak gitu. Wawancara ini biasanya ada 3 panelis, berisi panelis ada 3 orang, biasanya dari satu perwakilan dari Foreign and Commonwealth Office, FCDO ya sekarang namanya, Foreign Commonwealth Development Office dari Inggris. Lalu kemudian ada perwakilan dari Chevening Secretariat. Jadi Chevening Secretariat itu dia yang yang administer, yang memanage beasiswa Chevening yang terpusat di Inggris gitu. Jadi ada satu perwakilan dari sana, lalu kemudian biasanya akan ada satu perwakilan alumni. Nah, perwakilan alumni ini siapa? Ini tergantung dari subjek yang kalian apply. Jadi misalnya ini kalian apply untuk bidang transportasi atau bidang energi atau bidang TIK misalnya, atau bidang komunikasi. Nah, itu nanti alumni yang hadir di wawancara adalah yang memiliki expertise di bidang itu. Jadi nyambung gitu. Oke, nah Sobat Hobi nanti bakalan ada 3 nih pewawancara. Nah, tadi kita udah pewawancara sudah. Biasanya berapa lama sih Mbak untuk proses wawancara ini sendiri? Gitu. Durasinya sih sekitar antara 15 sama 20 menit ya. Tapi mungkin itu tergantung sama ketika masing-masing wawancara, kadang bisa menjadi lebih cepat, kadang bisa menjadi lebih lama gitu. Tapi kira-kira sekitaran segitu. Oke. Nah, kalau untuk wawancaranya itu dilakukan di mana sih Mbak? Misalnya sebelum era pandemik atau di era pandemik sekarang ini? Kalau sebelum di era pandemi itu dulu biasanya diselenggarakannya di British Embassy. Jadi masing-masing peserta ini yang lulus untuk seleksi wawancara biasanya akan diundang untuk ikut wawancara secara fisik ke British Embassy. Namun kalau misalnya sekarang dari pandemi ini mungkin kita harus ngecek lagi ya sama kebijakannya British Embassy. Setahu saya sih sekarang wawancaranya banyak yang dilakukan online. Jadi pastikan paling teman-teman yang udah diundang untuk seleksi wawancara juga akan diberikan informasi pelaksanaan wawancaranya seperti apa. Iya, jadi
kalau misalnya udah lolos administrasi berarti udah dapat informasi dong ya? Iya, pasti udah ditelepon Gimana? sama British Embassy kayak gimana ketentuannya. Oke. Nah, kalau misalnya kayak ini kita langsung ke intinya nih, Mbak ya. Nah, ada nggak sih preparation sebelum dilakukan wawancara itu, ataukah apa sih persiapan yang harus disiapkan oleh apa namanya itu yang akan mengikuti tes wawancara itu? Kandidatnya ya, iya. Jadi kalau menurut saya sih dulu waktu saya sebelum wawancara ini, ketika kita masih menunggu waktu kita terima atau enggak nih untuk stage berikutnya, saya banyak melakukan ini banget ya, kontemplasi diri gitu. Karena seperti yang kita tulis dalam esai itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan terkait leadership and influencing, terkait networking, sama contribution plan kita, career plan ke depannya. Nah, sebelum wawancara itu banyak kita memikirkan kira-kira ke depan kita mau ngapain ya gitu. Jadi banyak semacam self reflection gitu. Jadi banyak juga melakukan mock-up interview gitu. Jadi kira-kira kalau misalnya nanti kita keterima ini untuk stage berikutnya untuk diwawancara, jadi kita ibaratnya tuh udah siap gitu. Jadi kira-kira kalau misalnya misalnya ada teman yang bisa ngebantu kita untuk mock-up interview, mungkin bisa minta tolong teman gitu, ditanyain beberapa hal-hal yang kira-kira akan ditanyain si pewawancara. Atau kalau enggak, mungkin bisa latihan di depan kaca, terus pastiin kalian senyum, pastiin kalian confident gitu, jadi biar kebawa dengan mock-up interview itu, kalian bisa kebawa nanti pas waktu wawancara itu kayak nggak kaget gitu ketika wawancara gitu. Itu sih menurut saya, jadi harus tahu kira-kira nanti mau ngomong apa gitu. Oke. Nah, tadi kan udah disampaikan sama Mbak Elvina bahwa kalian harus bisa mencoba untuk memperkirakan pertanyaan apa yang keluar, dan tapi tidak terlalu jauh dari esai kita lah ya, Mbak ya? Iya, jadi sebenarnya memang wawancara ini kayak semacam mereka tuh kayak mau mengklarifikasi tentang apa yang udah kita tulis di wawancara ya. Jadi sebenarnya mereka ingin get to know ourselves better secara personal, karena kalau misalnya di wawancara, kalau misalnya di esai kan mereka hanya membaca nih apa yang kita tulis. Nah, itu ibarat mereka mau klarifikasi apa yang udah kita tulis gitu melalui wawancara ini. Berarti memang itu tergantung kita juga bagaimana cara membungkus sehingga apa yang kita tulis itu bisa tersampaikan dengan secara keseluruhan ya. Benar gitu banget, benar banget. Nah, kalau misalnya itu tadi kan sebelum tes wawancara dilakukan itu persiapannya. Nah, kalau misalnya di hari H-nya sendiri, Pak? Nah, kalau waktu di hari hanya pasti ini yang menurut saya yang paling penting nih, be punctual ya. Jadi kalian harus benar-benar tepat waktu. Kalau bisa sebelum misal 30 menit atau 1 jam sebelum wawancara tuh kalian udah datang. Nah, kalau wawancaranya sendiri dilakukan secara online, kalian udah harus siap 30 menit sampai 1 jam sebelum kalian wawancara. Jadi pastikan dengan kedatangan kalian, preparation kalian yang sebelumnya itu, kalian bisa ngecek misalnya internet connection kalian stabil atau enggak, terus environment kalian, pastiin nggak ada noise, nggak ada suara yang bisa masuk ke dalam Zoom meeting atau aplikasi apapun yang nanti dipakai. Jadi nggak ada suara-suara yang masuk gitu. Terus kemudian steril ya, kayak lingkungan belakang itu kayak misalnya backgroundnya apa, itu kalian harus perhatikan juga. Terus mungkin ini fully dressed, jadi kalian well dressed, jadi untuk bisa mendukung juga confident kalian ketika diwawancara. Oke. Gitu. Nah, apa namanya itu, Mbak? Sama ini juga Mbak harus telepon ini nggak sih? PLN? Biar nggak mati lampu. Langsung mati lampu. Bener juga. Atau misalnya wifi harus koneksi yang Langsung bagus mati, gitu ya. iya. Nah, ini sama Novi, jadi gue juga mau berbagi sedikit-sedikit. Mungkin strategiku juga ada seperti ini, Mbak. Dulu sebelum wawancara nih, aku tuh udah pemanasan dulu nih. Jadi mulutnya udah peregangan dulu. Jadi ketika misalnya ngomong itu udah nggak kaku lagi mulut Biar nggak kalian. kaku, iya. Gitu. Nah, sekarang kita akan bertanya yang intinya nih guys. Jadi kalau misalnya kalian penasaran tipe-tipe pertanyaan apa yang akan keluar nih, nah ini kita akan tanya langsung nih, Mbak. Jenis pertanyaannya itu seputar apa aja sih, Mbak? Mungkin bisa Mbak ceritakan jenisnya dulu, terus teori menghadapinya, sama pengalaman Mbak sendiri nih. Jawabannya seperti apa? Jadi sebenarnya pertanyaannya itu revolves around 4 questions ya. Seperti apa yang ditanyakan di esai. Jadi di esai itu kita dibagi jadi 4 pertanyaan. Pertanyaannya itu terkait dengan leadership and influencing, terus terkait dengan networking, lalu studying in the UK, dan career plan and contribution. Jadi pertanyaan di wawancara itu nanti juga akan di situ, walaupun mungkin nanti akan sedikit berbeda ya cara mungkin si panelis atau si panel itu menanyakan pertanyaannya seperti apa gitu. Kalau pertanyaan yang terkait dengan leadership and influencing skills, biasanya nanti pertanyaannya ada pertanyaan terkait kayak siapa sih
yang kamu admire gitu. Kadang ada pertanyaan seperti itu sebelum akan jump ke dalam pertanyaan inti yang leadership roles kamu, apa yang pernah kamu ambil, influencing skills kamu seperti apa. Itu biasanya mereka akan memulai dengan siapa leaders yang kamu admire dan kenapa gitu. Biasanya akan dipertanyakan seperti itu. Lalu juga kadang kan ada follow up questions setelah kenapa itu, what kind of qualities that leaders should have gitu. Jadi kalian mungkin juga bisa untuk mencoba untuk prepare kira-kira tipikal profil apa sih yang leaders itu harus punya gitu. Itu pertanyaannya. Lalu kemudian masuk ke dalam pertanyaan intinya itu adalah tentang leadership roles yang kita udah pernah ambil, yang teman-teman udah pernah ambil, dan influencing skills. Jadi dua pertanyaan ini sebenarnya relevan ya, jadi berhubungan dengan satu sama lain, karena ketika kita menjadi seorang leaders, kita memiliki kapasitas untuk menginfluence others gitu, menginfluence orang lain untuk melakukan suatu hal yang memiliki impact gitu. Impactnya bisa macam-macam. Nah, ini tergantung kalian gimana cara menjawabnya sesuai dengan pengalaman yang kalian udah pernah punya. Kalau misalnya kalian tuh punya banyak banget pengalaman nih, misalnya entah dari zaman kuliah atau zaman SMA atau mungkin pengalaman ketika kalian menduduki suatu posisi di organisasi atau di ekstrakurikuler, atau mungkin pengalaman leadership kalian ketika kalian udah kerja, itu kalau misalnya saking banyaknya kalian bingung yang mana, pilih aja yang menurut kalian yang paling bagus, yang best reflect your leadership qualities gitu, karena kan saking banyaknya nih. Kalau misalnya kalian memiliki pengalaman yang nggak begitu banyak, pilih juga yang mana yang menurut kalian itu bisa ngejual diri kalian banget ya, yang menunjukkan bahwa oh saya punya nih leadership roles yang Chevening itu cari gitu. Kalau misalnya bingung juga nih, misalnya kalian gimana sih cara ngejawabnya gitu, bisa pakai STAR approach. Jadi ini biasanya disebutin sama biasanya digunakan sama teman-teman alumni ketika kita coaching nih untuk para aplikan. Kita biasanya ngebantu untuk menggunakan STAR approach itu, yaitu situation, task, action, sama result. Jadi pastikan kalian ngejelasin situasi apa sih ketika kalian mengambil si leadership roles kalian ini, apa misalnya ada challenges apa atau apa yang harus kalian lakukan, itu kalian jelasin semuanya. Terus tugas kalian apa aja, action apa aja yang kalian ambil ketika kalian berada di posisi ini, dan resultnya apa gitu. Jadi itu ngebantu untuk kalian itu menjelaskan secara runut, padat dan concise, ini benar-benar menjawab pertanyaannya. Waktu itu juga saya ada follow up question, jadi selalu prepare juga untuk follow up question. Follow up question saya waktu itu adalah apakah yang kita lakukan itu sustainable. Jadi pertanyaan itu mungkin lebih nyambung ke masalah influencing. Mereka ingin tahu seberapa besar sih influence yang kayak kita berikan ketika kita itu berada dalam suatu leadership position. Dan alhamdulillahnya waktu itu ketika saya berada dalam suatu posisi itu, saya membuat namanya dulu project based on exchange di ISEC itu. Dan saya come up dengan suatu tema namanya ROAR. ROAR itu Red Ribbon Alert, karena itu sebenarnya adalah project awareness tentang HIV/AIDS. Dan pada waktu itu dia sustainable, bahkan ketika dari sejak saya kuliah, ketika saya nge-build itu sampai ketika saya diwawancara, itu project masih ada gitu. Jadi itu follow up question. Jadi mungkin teman-teman bisa coba untuk pikir apabila nanti ada follow up question seperti itu, jawabnya seperti apa gitu. Dan Sobat Hobi, jadi kalian harus benar-benar well prepare ya Mbak ya. Esai kalian harus tahu, terus misalnya pemanasannya sebelum tag juga udah, terus kalian juga prepare dengan following up question kayak gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan mengikuti dari jawaban-jawaban kalian sebelumnya kayak gitu. Nah, Mbak tadi kan juga bilang bahwa Mbak juga sudah berpengalaman menjadi salah satu juri atau tim seleksi ya? Tim seleksi ya. Mungkin boleh nggak share ketika Mbak menjadi tim seleksi ini, ketemu suatu cases di mana anak ini akhirnya tidak bisa lulus dari tes wawancara. Misalnya entah dia grogi atau seperti apa, sehingga nanti teman-teman pasti kan semua orang kan level confidence sama groginya itu kan beda-beda ya. Jadi bisa nggak kasih tips atau strategi ketika misalnya kita kaget dengan pertanyaannya yang kita mungkin di luar dugaan kita. Terus bagaimana sih tipsnya biar ketika misalnya itu tidak terlalu kelihatan nervous banget gitu. Mungkin bisa share nggak ke itu? Oke, jadi kebetulan dulu pernah, jadi karena kemarin tuh sempat ikut wawancara diundang sama British Embassy. Jadi ada beberapa tipe aplikan nih ketika masuk ke dalam ruang wawancara, karena ini kemarin ceritanya masih belum pandemi ya, jadi ada beberapa kali ikut wawancara itu sebelum pandemi. Nah itu ketika mereka masuk ke dalam
ruangan itu vibe-nya udah bagus, udah positif. Jadi dia nge-build confidence-nya dia, terus dia senyum dan itu bagus dan itu dia maintain sepanjang wawancara. Dan menurut saya ini juga yang penting itu maintain itu kenapa dia bisa kayak gitu karena dia well prepared, dia tahu apa yang dia coba omongkan. Nah, ini penting jadi teman-teman itu harus mencoba untuk tetap senyum dan maintain confidence itu sepanjang wawancara. Nah, ada juga nih aplikan kandidat yang waktu itu ketika ditanya sama suatu pertanyaan dan kemudian dia kaget pertanyaannya itu, dia mungkin nggak prepare akan ditanya seperti itu, dia bingung dan kemudian dia langsung yang tadinya tuh percaya diri banget ketika menjawab pertanyaan, kemudian dia down gitu. Jadi tipsnya sih pastikan kalian well prepared banget, pastikan kalian tahu apa yang kira-kira akan ditanyakan sesuai dengan yang kalian udah tulis di dalam esai. Dan pastikan kalian confidence-nya itu tuh level confidence-nya dan level confidence-nya itu tuh stagnan gitu dari awal sampai akhir, itu tetap aja kalian harus percaya diri. Dan menurut saya maintain eye contact, terus kemudian senyum itu ngebantu banget untuk bisa meningkatkan nge-boost confidence kita. Iya, nah jadi Sobat Hobi, gue juga mau berbagi nih, ini benar apa enggak ya Mbak ya? Jadi mungkin senyum itu pasti guys, jadi kalau misalnya kalian bingung atau apa, mungkin ya seperti kita tes IELTS dulu kan memang udah diajarin nih, misalnya kayak well let me think first ya. Nah jadi menghindari kata gitu nggak sih Mbak? Bisa jadi masukan yang bagus ya? Iya betul banget. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih ketika ditanya terus kayak kaget gitu pertanyaannya, nggak prepare dengan jawaban itu, mungkin bisa minta sedikit waktu untuk pause, untuk think gitu. Jadi kalian bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan dengan lebih baik lagi gitu. Jadi Sobat Hobi senyum, terus dibungkus dengan apa ya? Dengan yang lebih bagus, kalimat gitu ya, yang bagus ya. Bagus. Nah gitu Sobat Hobi. Nah Sobat Hobi, tadi kan sudah mendengar nih jadi pertanyaan pertama ya Mbak Elvina ya. Nah kalau pertanyaan keduanya gimana jadi sini? Oke, pertanyaan keduanya itu terkait dengan networking. Jadi networking ini sebenarnya ini relevan dengan pertanyaan yang pertama, karena untuk menjadi seorang leader itu yang Chevening ingin cari di profil seorang leader itu adalah orang yang bisa ngebangun network dan capitalize on his or her network gitu. Biasanya seorang pemimpin ini dia kan ketika dia menanjak dari satu posisi kemudian ke posisi yang paling tinggi itu dia udah punya banyak teman, rekan bisnis, kolega itu kan. Nah, mereka punya jaringan yang bisa dimanfaatkan nih. Nah, itu yang mereka ingin tahu. Jadi dari networking ini pertanyaannya adalah pastikan kalian menjawab dengan menunjukkan contoh-contoh bahwa kalian itu bisa memanfaatkan network kalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu nih. Nah, ini bisa kalian kaitkan juga dengan leadership roles yang sebelumnya. Jadi misalnya kalian di posisi leadership roles apa, lalu kalian gimana cara memanfaatkan networking kalian, networking skills kalian, lalu untuk tujuan apa. Nah, kalau misalnya kalian bingung juga gimana cara menjawabnya dengan concise dan menjawab pertanyaan, bisa gunakan yang STAR approach tadi gitu. Jadi STAR approach itu kalian bisa manfaatkan untuk dua tipe pertanyaan yang kayak leadership and influencing sama yang networking skills gitu. Oke Mbak Elvina, nah kalau misalnya untuk jadi pertanyaan ketiganya? Pertanyaan ketiganya lebih ke studying in the UK. Jadi mereka ingin tahu kalian apakah sudah matang dengan persiapan kalian studi kalian tuh pengen belajar apa aja, coursesnya apa, universitasnya di mana, lalu kenapa kalian mengambil courses dan universitas itu. Jadi sudah harus ada pertimbangan yang matang kenapa kalian memilih itu. Lalu mungkin juga perlu disampaikan juga kenapa kalian memilih UK over any other countries gitu, karena mereka pengen tahu juga itu. Lalu kemudian mungkin itu ya lebih pastinya sih lebih ke masalah program studi sama masalah universitas. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan keterkaitan dengan latar belakang pekerjaan kalian dan latar belakang pendidikan, kenapa kalian memilih course yang itu begitu. Nah, itu kan pertanyaan 1, 2, 3 sudah disampaikan Mbak Elvina tadi guys. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya Mbak? Ya, pertanyaan terakhir nih, career plan. Itu career plan and contribution itu ibaratnya udah yang paling ultimate question nih, yang terakhir. Mereka pengen tahu kalian itu setelah kalian pulang dari UK nih, setelah kalian udah lulus, apa sih
kontribusi apa yang kalian ingin berikan gitu, baik kepada komunitas atau kepada pekerjaan kalian atau mungkin terhadap satu bidang tertentu. Lalu career plan kalian bagaimana nih, how do you see yourself in 5, 10, 20 years gitu. Jadi udah harus jelas apa yang akan kalian lakukan. Kalau kalian bingung, bisa menggunakan SMART approach. Jadi yang biasanya misalnya teman-teman yang masih bingung bisa lihat lagi di videonya mungkin di CAAI. Jadi Chevening itu punya Chevening Indonesia Alumni Association. Biasanya mereka ada tim mentoring. Nah, itu dikasih tahu gimana cara-caranya untuk menjawab kayak esai. Nah, itu bisa digunakan nih. Metodenya yang dipakai untuk menjawab esai bisa digunakan untuk metodenya untuk menjawab wawancara. Jadi SMART itu specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Jadi jadi apa aja yang kalian mau achieve selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu gunakan approach itu. Gitu. Oke deh, nih Mbak Elvina ini memang keren sekali ya, pertanyaan-pertanyaannya udah dikasih tahu nih sama sobat hobi nih. Jadi guys, dari 4 pertanyaan tadi kalian harus well prepare sehingga nanti kalian ketika menghadapi tes itu udah ready ya Mbak ya? Iya, gitu sih. Nambah satu lagi boleh nggak? Jadi saya lupa nih, waktu di awal tuh biasanya akan dikasih pertanyaan awal, introduce yourself. Jadi ketika sebelum mulai masuk ke dalam pertanyaan itu mereka akan minta kita untuk menjelaskan tentang diri kita sendiri. Nah, menurut saya ini hindari, karena kita waktunya tuh sangat sempit banget ya untuk wawancara. Jadi hindari kata-kata yang nggak relevan, yang kayak saya lahir di mana, saya hobinya apa segala macam. Tapi lebih ke profesional way gitu. Jadi karena ini adalah satu-satunya waktu buat kalian ngejual diri. Karena setelah itu kalian hanya akan untuk menjawab pertanyaan. Jadi ngejual dirinya beda nih. Yang kalau yang pertama itu kalian lebih free gitu untuk menjual dirinya seperti apa gitu. Jadi bungkus dengan baik gitu. Iya. Nah, jadi Sobat Hobi memang benar kata Mbak Elvina, first impression-nya itu kalau misalnya dari awal itu udah klik sama pewawancaranya, itu ke belakang-belakangnya insya Allah itu lancar ya Mbak ya? Iya, betul. Nah, mungkin jadi overall gimana Mbak tipsnya sebelum kita tutup nih? Kalau overall sih yang pasti jangan nervous, terus pastikan kalian confident, terus bring the best version of yourself gitu aja sih ya. Karena kadang tuh ketika orang banyak ya ngelihat kandidat-kandidat nih yang udah masuk ke tahap wawancara, karena mereka tahu nih Chevening itu prestigious banget kan, jadi tuh kayak mereka tuh pengen banget, saking pengennya itu sampai kalian tuh nervous gitu. Jadi coba aja tenang gitu, santai, karena biasanya panelis juga akan buat suasana akan menjadi lebih nyaman dan tenang, terus kemudian kalian bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kalian gitu sih. Nah, ini sekedar tips dari gua ya, di luar itu ya. Ya boleh kan Mbak Vina ya? Boleh. Nah, jadi kalau gitu kalian sebelum mulai ya sebelum berdoa, izin orang tua ya Pak ya, doa Oh orang ya, tua, betul banget biar itu. lempeng, biar muda, jangan lupa sedekah lah ya. Oh iya, sedekah. Mempermudah lulus, urusan ya. benar. Jadi mempermudah urusan. Nah, jadi Sobat Hobi kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau informasi yang belum tercover dari konten ini, kalian jangan segan-segan untuk tulis di komentar. Nah, jadi Mbak Elvina ini sebenarnya juga alumni dari Chevening tahun berapa Mbak? 2011-2012. Dan juga tim seleksi tahun berapa waktu itu Mbak? Tim seleksi kalau nggak salah saya di 2016 dan 2017 ya. Nah, jadi Sobat Hobi dengan kredibilitasnya Mbak Elvina, kalian bisa bertanya langsung deh. Jadi nanti tolong tulisan di komentar aja ya. Oke Mbak Elvina, kita sekian dulu ya. Oke deh. Nah, jadi Sobat Hobi, sekian dari konten kita kali ini. Selalu jaga kesehatan kalian. Jadi jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan selalu minum vitamin agar selalu kalian semangat dan ceria ya Mbak Elvina ya. Iya. Oke deh. Oke Sobat Hobi, see you in the next video. Bye. Good luck.